Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 78 akan mempresentasikan modul 2 yaitu Data Flow Diagram atau DFD. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Sistem informasi manajemen secara umum digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada DFD atau Data Flow Diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Dalam membuat sistem informasi ini, DFD sering dipakai di mana DFD ini nanti dikasihkan pada para programmer untuk memulai proses coding, yang mana para programmer ini melakukan sebuah coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analis sebelumnya. DFD merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Di dalam laporan praktikum kami membahas tentang sistem database suatu penjualan alat-alat pertanian yang mana dalam penjualan ini berupaya untuk meningkatkan kualitas penjualan di toko konvensional. Guna meningkatkan kualitas penjualannya, maka digunakan pendekatan metode perancangan data flow diagram. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan penjualan alat-alat pertanian sehingga memudahkan transaksi jual beli alat-alat pertanian. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari praktikum modul 2 ini data flow diagram adalah bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien pada penjualan alat-alat pertanian di toko. Kemudian ada tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum modul 2 ini adalah dapat mengembangkan DFD dalam kehidupan sehari-hari, mampu memahami macam-macam perancangan objek, mampu menggunakan program Power Designer dengan baik. Selanjutnya ada tinjauan di pustaka. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ialah suatu sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Manajemen information system dapat digambarkan melalui sebuah susunan piramida yang terdiri dari 4 tingkatan. Selain itu, menurut sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai bagian dari pengendalian internal suatu organisasi maupun perusahaan bisnis yang dilakukan terorganisasi yang kemudian membentuk sistem perencanaan antara manusia dengan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen dan prosedur akuntansi sebagai salah satu alternatif dalam pemecahan suatu masalah, seperti halnya yang bersifat bisnis misalnya pelayanan, inovasi produk, maupun strategi bisnis lainnya. Sistem informasi manajemen biasanya berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer. Mereka disebut sistem pendukung manajemen, memberikan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan oleh semua jenis manajer yang profesional. Bisnis adalah tugas yang kompleks. Kemudian ada fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan pengawasan serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinasinya. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data karena data yang ada sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara akurat dan real time atau tepat waktu. Yang ketiga yaitu meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu sarana peningkatan sumber daya manusianya karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis serta terkoordinir berbasis teknologi. Yang kelima yaitu menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok, jasa maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Yang keenam yaitu menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali. Next. Perencana evaluasi serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan.
Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem informasi manajemen, yang pertama dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Yang ketiga, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif, dan terakhir itu dapat memperbaiki produktivitas dan pengembangan dalam manajemen sistem, serta pengolahan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapatan. Adapun komponen yang ada pada sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu komponen sistem informasi manajemen fungsional, yaitu komponen sistem informasi yang merupakan seutuhnya elemen atau komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, dan penyimpanan serta pelaporan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang kedua ada komponen sistem informasi manajemen fisik. Komponen sistem informasi manajemen fisik adalah seluruh peralatan fisik yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen supaya bisa menjalankan komponen dari sistem informasi manajemen secara fisik. Di antaranya ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, database, prosedur, dan personel jaringan data. Kemudian ada data flow diagram. Data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan profesional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Ide dari suatu bagan untuk mewakili arus data dalam suatu sistem bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1967, Martin dan Estrin memperkenalkan suatu algoritma program dengan menggunakan simbol lingkaran dan panah untuk mewakili arus data. Pada tahap analis, penggunaan notasi ini sangat membantu sekali di dalam komunikasi dengan memakai sistem untuk memahami sistem secara logis. Diagram yang menggunakan notasi ini untuk menggambarkan arus dari data sistem sekarang dikenal dengan nama diagram arus atau data flow diagram (DFT). DFT ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuat model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem DFD. Sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika, tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir, atau misalnya lewat telepon, surat, dan sebagainya. Ben. Iya. Ojo, buka beno ae. Iku singkat-singkatan ae. Yo lah yo. Tapi iki penting iku makane anuan. Iki akeh boleh. Iki sampai ya apa sih? Hah? Iki sampai ya apa sih? Yo langsung kesatuan aku langsung mari iki. Kesatuan kemudian apa sih iki? King kok poin-poinnya tok sing iki iling-ilingan ya. Nah, sing iki kok poin-poinnya tok. Yo. Masih. Yo. Iki kok awakmu ki sampai diagram konteks saya. Kita sampai diagram level 0. Ya sampai diagram level diagram konteks aja. Yo wis bareng. Sampai diagram konteks. Iya, 3. Ya,
Ya. Kita tonton di. Oke. Kesatuan luar ini kebanyakan adalah salah satu dari berikut ini. Yang pertama yaitu suatu kantor, departemen atau divisi dalam perusahaan tetapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Yang kedua ada orang atau sekelompok orang di organisasi tetapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Next. Kemudian ada sistem informasi yang lain di luar sistem yang dikembangkan. Dan kelima yaitu sumber asli dari suatu transaksi. Lanjut. Balanan. Oke, adapun kesatuan luar dari kebanyakan. Kemana wis pun gak usah, sorry. Langsung monitor. Lah wis bunuh. Oke. Adapun kesatuan luar ini kebanyakan adalah salah satu dari beberapa ini. Yang pertama yaitu suatu kantor, departemen atau divisi dalam perusahaan, tetapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Yang kedua orang atau sekelompok orang di organisasi tetapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Yang ketiga adalah suatu organisasi atau orang yang berada di luar organisasi seperti misalnya langganan atau pemasok. Yang keempat yaitu sistem informasi yang lain di luar sistem yang sedang dikembangkan. Yang kelima yaitu sumber asli dari suatu transaksi. DFD merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Adapun komponen-komponen DFD, yang pertama yaitu user atau terminator, yang kedua ada proses, yang ketiga ada data flow, yang keempat ada data storage. Nah, di dalam DFD terdapat 3 level, yaitu yang pertama diagram konteks, yang kedua diagram nol, yang ketiga yaitu diagram rinci. Adapun fungsi dari data flow diagram adalah yang pertama, data flow diagram adalah alat pembuat model yang memungkinkan profesional untuk mengembangkan sistem sebagai next. Jaringan proses. Yang kedua, DFD ini adalah salah satu alat pembuat model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Yang ketiga, DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi, dapat digunakan untuk penggambaran analisis maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem. Dalam pembuatan sistem informasi DFD sering dipakai oleh para analis untuk membuat sebuah sistem yang baik. Software yang digunakan pada pembuatan DFD antara lain yang pertama EasyCast, yang kedua Power Designer 6, yang ketiga UML atau Unified Manual Language. Ini ada contoh flow diagram. Kemudian ada simbol data flow diagram. Yang pertama ada simbol external entity yang dilambangkan dengan segi panjang. Kemudian ada simbol proses yang dilambangkan dengan lingkaran. Simbol data store yang dilambangkan dengan garis sejajar, dan simbol data flow yaitu arah panah. Simbol input dan output yang digambarkan dengan jajar genjang. Kemudian ada komponen data flow diagram. Komponen menurut Jordan dan DeMarco ada terminator, proses, data store, dan alur data. Sedangkan menurut Jen dan Serson ada terminator, proses, data store, dan alur data. Komponen terminator atau entitas luar ada terminator sumber atau source, merupakan terminator yang menjadi sumber. Yang kedua ada terminator tujuan atau sink, merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi sistem. Nah, berikut ini adalah gambar-gambarnya. Nah, kemudian
Ada 3 hal yang penting yang harus diingat tentang terminator. Yang pertama, terminator merupakan bagian atau lingkungan luar sistem. Alur data yang menghubungkan terminator dengan berbagai proses sistem menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Yang kedua yaitu profesional sistem tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Yang ketiga yaitu hubungan yang ada antar terminator yang satu dengan yang lainnya tidak digambarkan pada DFD. Kemudian ada komponen proses, yaitu yang menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi sebuah output. Ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses hubungan dengan input dan output, yaitu proses harus memiliki input dan output. Yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator dan store atau proses melalui alur data. Yang ketiga itu sistem atau bagian atau divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Berikut ini merupakan suatu contoh proses yang salah. Kesalahan-kesalahan umum di proses DFD, yang pertama ada proses mempunyai input tetapi tidak menghasilkan output. Yang kedua yaitu proses menghasilkan output tetapi tidak pernah menerima suatu input. Kemudian ada komponen data store. Komponen data store ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya file disket, file hard disk, file pita magnetik. Data store juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual seperti buku alamat, file folder, dan agenda. Alur data yang menghubungkan data store dengan suatu proses mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan suatu paket tunggal data. Kemudian alur data ke data store yang berarti sebagai pengupdatean data seperti menambah satu paket data baru atau lebih, menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah atau memodifikasi suatu paket data atau lebih. Empat, ada komponen data flow atau alur data. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data dan informasi dari satu bagian sistem ke bagian yang lainnya. Alur data perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Biasanya pemberian nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda, contohnya laporan penjualan. Kemudian ada 4 konsep yang perlu diperhatikan dalam penggambaran alur data. Yang pertama yaitu konsep paket data atau packet of data. Yang kedua ada konsep alur data menyebar atau diverging data flow. Kemudian yang ketiga ada konsep alur data mengumpul atau converging data flow. Dan ada konsep sumber atau tujuan alur data. Syarat-syarat pembuatan data flow diagram. Adapun syarat-syarat pembuatan DFD ini akan menolong profesional sistem untuk menghindari pembentukan DFD yang salah atau DFD yang tidak lengkap atau tidak konsisten secara logika. Beberapa syarat pembuatan DFD dapat menolong profesional sistem membuat DFD yang benar. Syarat pertama yaitu pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Yang kedua yaitu pemberian nomor pada komponen proses. Yang ketiga penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat. Yang keempat penghindaran penggambaran DFD yang rumit. Yang kelima pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Kemudian ada perbedaan DFD dengan diagram konteks. Untuk mengetahui perbedaan keduanya, kita perlu mengetahui apa itu diagram konteks. Diagram konteks atau konteks diagram merupakan diagram yang menggambarkan ruang lingkup suatu sistem secara menyeluruh dan lengkap. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa diagram konteks menjadi bagian tertinggi dalam DFD. Maka dari itu, pemodelan DFD diawali dengan pembuatan diagram konteks. Kemudian, bentuk data flow diagram. Terdapat 2 bentuk DFD, yaitu diagram alur data fisik dan diagram alur data logika. Diagram alur data fisik
lebih menekankan pada bagaimana proses dari sistem diterapkan, sedangkan diagram alur data logika lebih menekankan proses apa yang terdapat di sistem. Next. Yang pertama ada diagram alur data fisik atau DATF. Ya, untuk memperoleh gambaran bagaimana sistem yang ada diterapkan di FDF, harus memuat yang pertama proses-proses normal juga digambarkan. Yang kedua yaitu nama dari alur data harus memuat keterangan yang cukup rinci untuk menunjukkan bagaimana pemakaian sistem memahami kerja sistem. Yang ketiga, simpanan data dapat menunjukkan simpanan non-komputer. Yang keempat, nama dari simpanan data harus menunjukkan tipe penerapannya, apakah secara manual atau komputerisasi. Yang kelima yaitu proses harus menunjukkan nama dari pemroses, yaitu orang, departemen, sistem komputer, atau nama program komputer yang mengakses suatu tersebut. Kemudian yang kedua ada diagram alur data logika atau DATL. DATL lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Untuk sistem komputerasi, penggambaran DATL hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Biasanya proses-proses yang digambarkan hanya merupakan proses-proses secara komputer saja. Ya, ini ada contohnya DATL dan DATF. Lanjut. Ya, penggambaran DFD, tapi dari berbagai referensi yang ada secara garis besar langkah untuk membuat DFD ada satu. Yang pertama yaitu identifikasi lebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di sistem. Yang kedua yaitu identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Yang ketiga yaitu membuat diagram konteks atau diagram konteks. Diagram ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Caranya yang pertama yaitu tentukan nama sistemnya, tentukan data sistemnya, tentukan terminator apa saja yang ada dalam sistem, tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator dari atau ke sistem, dan gambarkan diagram konteks. Yang keempat yaitu buat diagram level 0, yaitu tentukan proses utama yang ada pada diagram, tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses ke atau dari sistem sambil memperhatikan konsep keseimbangan, hindari perpotongan arus data, dan beri nomor pada proses utama. Yang kelima yaitu buat diagram level 1. Ya. Diagram ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0. Caranya, tentukan proses yang lebih kecil atau subproses dari proses utama yang ada di level 0, tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing subproses ke atau dari sistem yang diperhatikan konsep keseimbangan. Apabila diperlukan memunculkan data store atau transaksi sebagai sumber maupun tujuan alur data. Gambarkan DFD level 1, hindari perpotongan arus data, beri nomor pada masing-masing subproses yang menunjukkan dekomposisi dari proses sebelumnya. Next. Ada fungsi data flow diagram. Data flow diagram atau DFD berfungsi sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional. Kemudian fungsi DFD atau data flow diagram yaitu sebagai salah satu dari alat pembuat model yang dipergunakan khusus jika fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Yang ketiga yaitu DFD memiliki fungsi sebagai alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan menggunakan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk menggambarkan analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan, yaitu sebuah toko penjualan alat-alat pertanian sedang membangun sistem database untuk data di sistem informasi, yaitu penjualan alat-alat pertanian untuk pelanggan yang akan membeli peralatan dalam bertani. Berikut pembuatan DFD-nya. Yang pertama yaitu membuka aplikasi Power Designer. Yang kedua, setelah Power Designer terbuka, maka klik File, New Information Data Flow Diagram, seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga, buat konteks diagram yang diawali dengan membuat tools proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan, entitas dan proses dengan tools entity, yaitu pemesanan, admin, transaksi, nota, dan penyerahan alat pertanian. Dan ada seperti pada gambar. Iki langsung ngomong berikut ini
masalah visualisasi pada aplikasi Power Designer. Berikut ini adalah simulasi pada aplikasi Power Designer-nya. Kayak jelas no, cek apa-apa kamu garap. Oke. Oke. Pertama kita akan membuat entitasnya, yaitu 4 entitas. 5 cor. 5 sih. Paling. Oke, sekarang kita akan membuat entitasnya, di mana entitasnya ada 5. Kemudian kita beri nama masing entitas. Ini. Iki enak ini loh sini. Mari aku nggawe kok ngene ya. Iki apa-apa aku buka mana. Jadi koyo nah ini setelah kita membuka Power Designer-nya, kita create model, terus kita ya kayak itu mau seperti laporan ini mau, kayak laporan ini mau, anggap pengerjaya aplikasi terus ini terus ini buat konteks diagram. Kok setelah kita buat entitasnya masing-masing 5, yakni pemesan, admin, transaksi, notat, alat pertanian dengan satu proses tengah yaitu sistem informasi alat pertanian. Maaf, iso tak gak sini gawe iki. Apa? Iso apa gak omong gawe iki? Karo kayak sebutannya maksudnya. Identitas iki Bisa lah. Iki engko ono alure timbal balik. Iku data flow iku. Iya. Ya wis ya. Ya kayak ngono mau ya. Balenya. Sama awakmu sampai kene. Balenya ke kene. Jadi aku pertama buka Power Designer, aku langsung buka. Ya. Jadi kita menulis saja. Kemudian ada langkah-langkah pengerjaan. Sebuah toko penjual alat pertanian sedang membangun sistem database atau untuk data di sistem informasi, yaitu penjualan alat pertanian untuk pelanggan yang akan membeli peralatan dalam bertani. Berikut pembuatan DFD-nya. Yang pertama yaitu membuka aplikasi Power Designer. Setelah membuka
Power Designer, klik File, kemudian New Information Data Flow Diagram. File, New Data Flow Diagram, klik OK. Model namanya. Selanjutnya kita buat entitas. Buat konteks diagram ini diawali dengan membuat tool proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Entitas dan proses dengan tools entity, di mana ada 5 entitas, yaitu pemesanan, admin, transaksi, nota, dan alat pertanian. Terus prosesnya, kemudian memberikan nama pada entitas, yang itu tadi yaitu pemesanan, admin, dan admin. Transaksi, nota, alat pertanian. Kemudian kita beri nama tools prosesnya, sistem informasi. Selanjutnya yaitu membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Nah, di sini ada sistem informasi penjual alat pertanian, data flow menuju ke alat pertanian, ada informasi spesifikasi alat, kemudian dari alat pertanian menuju ke sistem informasi ada data alat pertanian, dari sistem informasi menuju ke nota ada informasi pembayaran, dan dari nota data flow ke sistem informasi penjualan ada rincian penjualan alat. Kemudian ada transaksi, ke sistem informasi ada data pembayaran alat, dan sistem informasi penjualan alat pertanian data flow menuju transaksi ada laporan hasil pembayaran. Dan ada dari sistem informasi menuju ke admin ada data alat, kemudian dari admin menuju ke sistem informasi ada ketersediaan alat, dan yang terakhir ada sistem informasi menuju ke pemesanan ada rincian informasi alat yang dipesan, dan dari pemesanan menuju ke sistem informasi ada data pemesanan alat. Langsung kita simulasikan. Kita buat data. Harus timbal balik.
ini, kemudian kita memberi nama masing-masing data flow. Ketik name, kita tuliskan sampai semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Atam Royhan. Informasi yang kita dapat pemesan alat, kemudian dari sistem ke pemesan rincian informasi alat, kemudian ada admin, dari admin ke sistem adalah ketersediaan alat, dan dari sistem ke admin adalah daftar alat, kemudian dari transaksi ke sistem adalah data pembayaran alat, kemudian dari sistem ke transaksi adalah laporan hasil pembayaran, kemudian dari sistem ke nota, ini informasi pembayaran, kemudian dari nota ke sistem informasi, yakni rincian penjualan, dan alat ke penjualan, sistem penjualan, ini data alat pertanian, kemudian dari sistem ke alatnya, ini informasi spesifikasi alat. Kemudian setelah semua dinamai, lanjut kita decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses, open diagram. Langsung saja kita diskusi. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke decompose proses seperti panduan dari laporan tadi. Decompose proses untuk membuka diagram level 0. Menjadikan diagram konteks. Setelah ini adalah diagram konteks dari sistem informasi penjualan alat pertanian. Kemudian untuk membuka diagram level 0-nya, yakni dengan cara kita open diagram pada prosesnya, kemudian menjadikannya seperti ini diagram level 0-nya. Dengan analisis demikian, terdapat 5 proses. Dari setiap proses tersebut disimpan ke data storage,
dan juga ada 5 data storage. Kemudian ada relasi-relasi, ada alur data dari setiap entitas ke prosesnya masing-masing. Seperti pemesan pada proses, pengisian formulir pemesanan, proses ke pemesan, formulir pemesanan. Ini adalah proses administrasi yang disimpan di file pemesan alat. Kemudian dari admin ke proses administrasi, dan ini validasi data diri pemesan, proses administrasi ke admin, data diri pemesan. Kemudian dari admin ke periksa ketersediaan alat, daftar jumlah alat, kemudian periksa ketersediaan alat ke admin adalah validasi data jumlah alat yang disimpan di file ketersediaan alat. Kemudian alat pertanian ke periksa ketersediaan alat, ini data alat terjual. Kemudian dari periksa ketersediaan alat ke alat pertanian adalah informasi alat yang disimpan di file ketersediaan alat. Kemudian dari alat pertanian ke proses pemberkasan nanti adalah lapor kondisi alat yang disimpan di file pemberkasan. Kemudian nota ke proses pemberkasan, yakni laporan jumlah pembelian, disimpan di file pemberkasan. Kemudian ada proses pembayaran, di mana prosesnya ada 2, pemesan dan transaksi. Pemesan ke proses, yang bukti pembayaran, proses ke pemesan, validasi data pembayaran yang disimpan di file pembayaran. Kemudian proses pembayaran ke transaksi adalah transaksi, kemudian transaksi ke proses pembayaran adalah validasi data transaksi yang disimpan di file pembayaran. Kemudian transaksi, kemudian ada penyerahan nota yang memiliki 2 alur data, 2 relasi transaksi dan nota. Proses transaksi ke penyerahan nota, yakni data jumlah transaksi yang disimpan di store transaksi. Kemudian penyerahan nota ke nota, yakni laporan jumlah transaksi yang disimpan di store transaksi. Kita langsung eksekusi saja. Caranya seperti demikian, klik kemudian di open diagram. Nah, ini muncul 5 entitas yang tadi. Ini adalah proses menuju DFD level 0 yang memiliki proses-proses yang lebih rinci dari sebelumnya dari diagram konteks, menggambarkan ciri-ciri proses dari setiap entitas. Langsung saja kita eksekusi seperti yang di laporan tadi, seperti demikian.
Nah, inilah gambar dari DFT level 0. Kemudian untuk menuju DFT level 1, lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tool proses, lalu decompose lagi, terus diagram seperti DFT level 0 tadi. Ini ada 5 DFT. Setelah membantu, ini ada proses transaksi, cek ketersediaan, pemutasan, buat pembayaran. Jadi DFT level 1 itu adalah rincian dari setiap proses, proses menjadi rinci dari diagram. Muncul seperti ini, kita tinggal menambahkan prosesnya seperti ini. Nah, ini muncul 1.1, 1.1 dan 1. Ini adalah DFT level 1 karena telah melewati 3 tahapan dari decompose proses dan di output diagram sebanyak 3 kali sehingga terjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah DFT level 1 kelengkapan administrasi. Kemudian lanjut ke diagram selanjutnya. Nah, ini adalah DFT level 1 dari kelengkapan ketersediaan alat. Lanjut kita ke tabel selanjutnya.
Ini adalah diagram level 1 dari rekap data pembayaran. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini adalah data level 1 dari kelengkapan pemberkasan. Kita lanjut ke data selanjutnya, proses selanjutnya. Nah, ini adalah data level 1 dari proses yang terakhir, dan ini rekap penyerahan data. Setelah selesai dari semua proses ini, ada hasil pembahasan output sistem informasi penjualan alat pertanian, yakni ada diagram konteksnya, kemudian ada data level owner-nya, kemudian ada printout dari level diagram level 1 dari setiap proses, ada proses administrasi, proses cek ketersediaan, proses pemberkasan, proses pembayaran, proses penyerahan nota. Kemudian analysis output, pada hasil analysis output 2 ini dihasilkan diagram konteks diagram level 0 dan diagram level 1, di mana diagram konteks pada sistem informasi penjualan alat pertanian berisikan tentang hubungan timbal balik, di mana terdapat 5 entitas dan pada entitas tersebut terdiri 2 alur antara lain. Ini pertama adalah entitas pemesan, di mana pemesan memiliki alur data terhadap sistem, yakni data pemesan alat. Sistem mengeluarkan alur data ke entitas pemesan, yakni rincian informasi alat pemesan. Yang kedua adalah entitas admin, di mana admin memiliki alur data terhadap sistem, yakni ketersediaan alat. Sistem mengeluarkan alur data ke entitas admin, yakni daftar alat. Ketiga adalah entitas transaksi, di mana transaksi memiliki alur data terhadap sistem, yakni data pembayaran alat. Sistem mengeluarkan alur data ke entitas pemesan, yakni laporan hasil pembayaran. Kemudian keempat, entitas nota, di mana nota memiliki alur data terhadap sistem yang dari jam penjualan alat. Kemudian sistem mengeluarkan alur data ke entitas pemesan, yakni informasi pembayaran. Kelima, entitas alat pertanian, di mana alat pertanian memiliki alur data terhadap sistem, yakni data alat pertanian. Sistem mengeluarkan alur data ke entitasnya, yakni informasi spesifikasi alat. Kemudian setelah didekomposisi akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penjualan alat tersebut, disebut DFT level 0. Kemudian terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks, sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu proses administrasi, proses ketersediaan alat, proses pemberkasan, proses pembayaran, dan proses penyerahan nota. Pada proses ini, proses administrasi terdapat alur data dari entitas pemesan ke proses administrasi, yakni formulir pemesan. Setelah itu proses ke entitas pemesan, yakni pengisian formulir pemesanan. Dan juga terdapat alur data ke entitas admin, yakni admin ke proses, yaitu validasi data dari pemesan. Sedangkan proses ke admin, yakni data diri pemesan. Setelah proses administrasi selesai, kemudian disimpan pada data store, yakni file pemesan alat. Kemudian pada proses ketersediaan alat terdapat alur data dari entitas admin ke proses, yakni daftar jumlah alat. Setelah itu proses ke entitas admin, yakni validasi jumlah alat. Dan juga terdapat alur data ke entitas alat pertanian, yakni alat pertanian ke proses, yaitu data alat terjual. Sedangkan proses ke alat pertanian, yakni data alat terjual. Setelah proses ketersediaan alat selesai, kemudian disimpan pada data store, yakni file ketersediaan alat. Pada proses pemberkasan terdapat alur data dari entitas alat pertanian ke proses laporan kondisi alat, dan juga terdapat alur data ke entitas nota, yakni pada ke proses, yaitu
laporan jumlah pembelian. Setelah proses pemberkasan selesai, kemudian disimpan pada data store yakni file pemberkasan. Pada proses pembayaran ini terdapat alur data dari entitas pemesan ke proses yakni bukti pembayaran. Setelah itu proses ke entitas pemesan yakni validasi data pembayaran, dan juga terdapat alur data ke entitas transaksi ke proses yaitu validasi data transaksi, sedangkan proses transaksi yakni bukti transaksi. Setelah proses transaksi selesai, kemudian disimpan pada data store yakni file pembayaran. Pada proses penyerahan nota terdapat alur data dari entitas transaksi ke proses yakni jumlah transaksi, dan juga terdapat alur data ke entitas admin yakni proses ke nota, yaitu laporan jumlah transaksi. Setelah proses penyerahan nota selesai, kemudian disimpan pada data store yakni store transaksi. Setelah dikomposisi lagi ke level 1, maka akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari setiap informasi penjualan alat pertanian. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram kelengkapan ketersediaan alat, kelengkapan pemberkasan, rekap data pembayaran, dan rekap penyerahan nota, dan memiliki alur data yang sama seperti DFD level 0 di atas. Kemudian ada pun kesimpulan dan saran dari laporan ini. Berdasarkan hasil analisa didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Data flow diagram memberikan gambaran secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual dari DFD ini menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari start sampai finish. DFD seringkali dipakai untuk menggambarkan suatu sistem yang sudah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan. Yang kedua, jadi dalam pemahaman pengembangan DFD dalam sistem informasi terdapat manfaat penggunaan dalam perencanaan, yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data serta terdapat proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penjualan alat pertanian. Selain itu juga DFD mempermudah pekerja seperti pendataan atau pemesanan untuk penjualan alat pertanian dan membantu petugas lebih cepat bekerjanya. Kemudian yang ketiga, data flow diagram atau DFD adalah sebuah cara memetakan aliran informasi untuk setiap proses atau sistem. Diagram aliran data menggunakan simbol persegi panjang, lingkaran, dan panah, ditambah label teks untuk menunjukkan input dan output atau titik penyimpanan dan rute antara masing-masing tujuan. Yang keempat, jadi pada permasalahan basis data penjualan alat pertanian didapatkan 5 entitas, yaitu pemesan, admin, transaksi alat pertanian, dan nota. Sedangkan pembuatan DFD pada aplikasi Power Designer, yaitu buka aplikasi Power Designer, kemudian klik File, New, Information, Data Flow, Diagram. Setelah itu buat konteks diagram dengan tools entity, yaitu pemesan, admin, transaksi alat pertanian, dan nota. Kemudian melakukan relasi timbal balik dengan tools data flow, kemudian lakukan proses decompose open diagram untuk menuju diagram konteks, kemudian tambah proses relasi dan storage. Setelah membuat itu adalah DFD level 0, lakukan proses decompose open diagram lagi sehingga didapatkan diagram level 1. Kemudian yang kelima, yang jadi terdapat 5 entitas, dengan entitas tersebut terdiri 2 alur pada penjualan alat pertanian, antara lain yaitu pertama adalah entitas pemesan di mana terdapat alur data yaitu data pemesan alat dan rincian informasi alat dipesan. Kedua adalah entitas admin di mana terdapat alur data yaitu ketersediaan alat dan daftar alat. Ketiga adalah entitas transaksi di mana terdapat alur data yaitu data pembayaran alat dan laporan hasil pembayaran. Keempat adalah entitas alat pertanian di mana terdapat alur data yaitu informasi spesifikasi alat dan data alat pertanian. Kelima adalah entitas nota di mana terdapat alur data yaitu informasi pembayaran dan rincian penjualan alat. Setelah didekomposisikan akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penjualan alat pertanian disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu proses administrasi, proses ketersediaan alat, proses pemberkasan, proses pembayaran, dan penyerahan nota. Dan dalam setiap proses setelah melakukan alur data maka dia akan disimpan dalam data store, dan ada 5 data store yakni file memesan alat, file ketersediaan alat, file pemberkasan, file pembayaran, dan histori transaksi. Setelah dikomposisikan akan terbentuk lagi proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi sistem penjualan alat pertanian yang disebut DFD level 1. Kemudian saran dari model ini adalah sebaiknya diberikan penjelasan secara detail tentang masing-masing kegunaan dari tools bagi Power Designer. Kemudian sebaiknya diberikan model secara printout agar memudahkan perhatikan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, sebaiknya penjelasan saat praktik disampaikan secara jelas. Kemudian yang keempat, seharusnya komputer yang disediakan lebih banyak guna mendukung praktikum. Yang kelima, diharapkan saat praktikum dijelaskan cara membuat DFD level 1 secara lebih rinci. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk sebagai landasan teori kami. Ada berasal dari web,
ada yang berasal dari jurnal dan cari buku. Sekian presentasi dari kelompok 78 sesi Jumat 2. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.